Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, butuh kekuatan untuk menata hati. Kalau menatap anak-anakku hari ini, melihat suasana Darur-Rahman yang tentunya anak-anakku jalani ini selama 6 tahun. Saya selalu kehabisan kata-kata. Saya juga seakan-akan kehilangan kekuatan kalau membayangkan pengorbanan yang kalian berikan untuk bisa sampai ke titik ini, untuk bisa sampai ke hari ini, untuk bisa sampai ke masa ini. Tentu anak-anakku masih ingat 6 tahun yang lalu datang ke pondok pesantren Darur-Rahman. Anak-anakku tentu masih ingat. Anak-anakku juga mungkin masih bisa merasakan hangatnya air mata perpisahan dengan kedua orang tua ketika anak-anakku memasuki pagar pondok pesantren Darur-Rahman, meninggalkan kehangatan keluarga, berpisah dengan 2 orang yang pasti selama bertahun-tahun menjadi sandaran hidup anak-anakku. Anak-anakku masuk ke pesantren ini, saya yakin dengan begitu banyak perasaan. Ada takut, ada cemas, ada kekhawatiran bagaimana menjalani hari-hari di pesantren ini. Saya tahu betul anak-anakku, pengorbanan orang tua, keberanian mereka melepas buah hati yang mereka cintai. Saya bisa merasakan seorang wanita yang jatuh cinta kepada anaknya sebelum dia melihat rupa anaknya. Kasih ibu yang luar biasa yang tidak pernah mau berpisah dan melepas anaknya. Tetapi demi kebaikan, orang tua kalian dulu mengantarkan kalian ke pesantren ini. Saya bisa memahami anak-anakku, bagaimana rasanya melepas anak masuk ke pesantren. Itu bukan perkara yang mudah. Itu membutuhkan jiwa yang besar. Itu membutuhkan keberanian. Para wali santri yang mungkin malam hari ini mengikuti acara ini melalui Darur-Rahman Media, saya mengucapkan terima kasih, memberikan apresiasi bahwa keberanian Bapak Ibu, ketulusan dan keikhlasan melepas buah hati untuk belajar di pesantren itu sesuatu yang luar biasa. Kalau bukan karena pengorbanan itu, tentu warisan Rasulullah, Quran dan hadis, ilmu para ulama tidak akan terjaga secara berkesinambungan kecuali oleh mata rantai keberanian dan ketulusan orang tua. Bapak Ibu wali santri kelas 6, saya mengucapkan terima kasih sekali. Kepercayaan kepada pesantren, keinginan kuat dari Bapak Ibu sekalian
untuk memiliki anak yang belajar agama. Itu merupakan kontribusi nyata kecintaan kita semua kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjaga dan melestarikan agamanya. Anak-anakku juga tidak kalah besar perjuangan dan pahalanya ketika hadis man salaka tariqan yaltamisu ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Itu adalah hadis yang mungkin pertama kali anak-anakku dengar di pesantren ini. Hadis itu bukan sekedar anak-anakku dengar. Hadis itu bukan sekedar anak-anakku tulis dengan tangan. Hadis itu bukan sebatas pengetahuan yang anak-anakku rekam dalam hafalan, tapi hadis itu anak-anakku terjemahkan dengan keberanian, air mata dan pengorbanan 6 tahun di sini. Anak-anakku bersyukur, anak-anakku adalah manusia yang berharga di mata saya. Anak-anakku itu luar biasa. 6 tahun dengan segala kesabaran, 6 tahun dengan segala kesederhanaan, 6 tahun dengan segala keterbatasan. Anak-anakku jalani itu semua. Saya berharap air mata malam hari ini itu tentu berbeda dengan air mata 6 tahun yang lalu. Airnya mungkin sama, basahnya mungkin sama, tapi mudah-mudahan ada kehangatan dari ilmu yang anak-anakku dapatkan. Ada kehangatan dari keberkahan yang anak-anakku raih 6 tahun di Darul Rahman. Malam hari ini seperti mobil yang berlari, seperti orang yang menaiki anak tangga. 6 tahun anak-anakku di sini. Tentu buat saya, buat para majelis guru, ini bukan sesuatu yang mudah. Guru selalu mengajarkan untuk mengingat dan menghafal. Tapi hari ini anak-anakku suka atau tidak suka akan belajar melupakan dalam artian tertentu, melupakan Darul Rahman untuk sementara waktu, akan keluar dari pesantren ini setelah 6 tahun di sini, minum air yang sama, menghirup udara yang sama, ada dalam kebersamaan setiap hari. Bagaimana saya tidak berduka dan tidak bersedih? Anak-anakku yang datang 6 tahun yang lalu, itu relatif disebut anak-anak, kemudian tumbuh berkembang di pesantren ini 13 tahun, 14 tahun, hingga sampai pada hari ini. Saya kadang ketika mulai dari rihlah kemarin, kadang menatap satu demi satu wajah kalian itu, saya seperti ingin berhenti dari menaiki anak tangga. Saya tidak berharap cepat bertemu dengan malam ini. Saya juga seperti orang yang berharap hari-hari menuju Hafatul Wada itu Allah perlambat. Seperti masih banyak yang ingin saya sampaikan. Seperti membuncah sekali keinginan untuk memulai lagi memberikan apa yang seharusnya saya berikan dan apa yang seharusnya pesantren ini tanamkan kepada anak-anakku. Tetapi jarum jam dan waktu itu berputar dengan takdir dan ketentuan Allah.
bukan dengan keinginan saya dan harapan kita semua. Malam ini anak-anakku, saya ingin mengatakan bahwa hubungan yang terbangun dengan baik, kita dipertemukan itu oleh kebaikan. Anak-anakku datang ke sini dengan niatan yang baik, dan saya selalu ingin bertemu dengan anak-anakku dalam kondisi yang baik, dalam kegiatan yang baik. Maka saya berharap anak-anakku, silaturahmi ini tetap terjaga. Kalaupun secara jasmani dan jasad kita akan berpisah dan berjauhan, tetapi secara hati dan rasa mudah-mudahan akan selalu dekat. Anak-anakku, saya sering bilang, jauh itu tidak ditentukan oleh kilometer, sebagaimana dekat tidak ditandai dengan milimeter. Kilometer yang jauh itu bisa terasa dekat, dan milimeter yang dekat itu bisa terasa jauh. Jauh dan dekat itu anak-anakku bukan soal jarak yang memisahkan fisik, tetapi itu adalah soal hati dan rasa. Kalau hati, hubungan murid dengan guru terjaga, maka dia akan selalu terasa dekat. Jauh di mata tapi dekat di dalam doa. Jauh dari pandangan mata tapi selalu melekat dalam bayang-bayang hati. Maka anak-anakku, pesan saya malam hari ini, yang pertama, jaga silaturahmi. Tidak ada amalan yang memberkahi hidup itu lebih dari silaturahmi. Apalagi kalau anak-anakku tumbuh berkembang menjadi orang yang bisa memberikan manfaat. Anak-anakku memiliki begitu banyak ilmu. Anak-anakku harus ingat bahwa al-ilmu itu silatun baina ahlihi. Dia akan selalu bersilah, bertemu dan menyatu di antara orang-orang yang berilmu itu sendiri. Itu yang pertama anak-anakku. Yang kedua, penting di zaman ini anak-anakku untuk terus belajar. Penting anak-anakku di zaman ini untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang tinggi. Penting anak-anakku untuk berkelana, melihat dunia yang berbeda, agar wawasan semakin luas dan terbuka. Tapi anak-anakku harus tahu, ada yang lebih penting dari sekolah. Ada yang lebih penting dari gelar akademis. Ada anak-anakku yang lebih penting dari ribuan halaman buku yang kamu baca, kamu rekam dan kamu hafal. Ada yang lebih penting dari gelar S1. Ada yang lebih penting dari gelar S2. Ada yang jauh lebih penting dari gelar doktor, dari gelar profesor, dari gelar kiai. Yang lebih penting itu anak-anakku menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Nabi tidak bertanya nanti, umat saya jadi apa, sekolah di mana, berguru kepada siapa. Tapi Nabi mengajarkan kepada kita anak-anakku, khairun nas itu anfa'uhum linnas. Menjadi orang yang memberi manfaat kepada orang lain, yang memberi makna dan warna kepada kehidupan. Itu yang paling penting dalam hidup ini anak-anakku.
Hidup kita ini cuma sekali di dunia, anak-anakku. Maka hiduplah yang bermakna. Hidup kita ini cuma sekali. Maka hiduplah yang memberi arti kepada orang lain. Hidup yang cuma sekali ini harus kita penuhi dengan amal kebaikan yang dirasa oleh semua yang ada di alam semesta. Anak-anakku boleh sekolah menjadi apapun, tetapi yang anak-anakku harus ingat, setelah saya sampai ke sana dan menjadi di sana, apa nilai positif yang bisa dirasakan oleh sekeliling saya dengan keberadaan saya? Itulah anak-anakku sejatinya ilmun yuntafa'u bihi, manusia yang bermanfaat dengan karyanya. Anak-anakku, raih cita-cita setinggi mungkin. Bercita-citalah untuk menjadi orang yang luar biasa, tetapi bukan untuk kebanggaan dan kesombongan. Anak-anakku yang ingin sekolah lagi, raihlah gelar akademis dan prestasi yang membanggakan. Anak-anakku yang diberi kesempatan berkhidmat kepada masyarakat, jadilah orang yang baik dan bermanfaat dan berprestasi di sana. Niatannya satu, anak-anakku, birrul walidaini. Anak-anakku tentu ingat, orang tuamu dulu memasukkan ke pesantren ini, pasti ada terselip kata, nak, kalau kamu bisa di pesantren, ibu dan bapak akan bahagia. Berapa banyak anak-anakku, wali santri itu yang merasa bahagia asal anaknya ada di pesantren ini. Maka saat itu boleh jadi anak-anakku bisa bertahan di sini karena niat birrul walidain. Kalau anak-anakku kelak menjadi orang yang istimewa di masyarakat, itu adalah sarana, anak-anakku, di mana kita bisa birrul walidain. Tidak ada, anak-anakku, amalan dan wirid di dunia ini yang lebih dahsyat dari bakti kepada orang tua, anak-anakku. Gak ada, anak-anakku, wassul dan wasilah yang lebih utama dari seorang anak yang ingin selalu berbakti kepada orang tuanya. Tahu, anak-anakku, kalau kamu nanti jadi orang sukses, ada di menara yang tinggi, kamu harus tahu, anak-anakku, saat itu orang tidak saja menatapmu, orang tidak saja kagum dengan apa yang kamu dapatkan di sana, tapi mereka pasti ingat dengan orang tuamu yang mendidik kamu hingga sampai ke titik itu. Kalau kamu nanti bisa mengagumkan orang, memberi manfaat kepada orang banyak, pasti orang itu akan mengatakan, siapa orang tua yang melahirkan anak seperti itu? Siapa orang tua yang bisa mendidik anak sehingga menjadi seperti itu? Dulu saya selalu diajarkan oleh guru saya, nasihat itu mungkin lebih dari 20 tahun saya dengar. Waktu saya mendengar itu tidak memberikan rasa dan makna apapun, anak-anakku. Tapi hari-hari ini, seiring usia saya yang bertambah, seiring kehidupan saya yang semakin membaik dan semakin luas, saya baru paham makna nasihat itu. Guru saya itu dulu bilang begini, anak-anakku, ij'al man yaroka
yad'u liman rabbaka ij'al man yaraka yad'u liman rabbaka. Dulu guru saya bilang, Faiz, ij'al man yaraka, kamu harus jadi orang yang berprestasi. Kamu harus jadi orang yang bisa memberi manfaat dan kebahagiaan kepada orang lain. Kelak kamu harus menjadi orang yang menjadikan setiap orang yang melihatmu itu yad'u, berdoa, liman, untuk orang tua, rabbaka, yang mendidik kamu. Saya dulu tidak pernah anak-anakku mengerti dahsyatnya amalan ini, hingga beberapa masa ini Allah berikan banyak nikmat kepada saya. Saya bisa bertemu dengan banyak orang. Saya bisa bertemu dengan begitu banyak masyarakat di pelosok negeri ini. Ada banyak orang-orang tua yang dahulu berinteraksi dengan ayah saya. Hari-hari ini kadang saya bergetar, duduk di atas kursi, berdiri di atas mimbar, yang kursi itu atau mimbar itu diduduki dan diijak oleh ayah saya mungkin 30 atau 40 tahun yang lalu. Allah kasih nikmat sama saya beberapa tahun ini, saya bisa berdiri di hadapan orang-orang yang dahulu pernah duduk di hadapan ayah saya. Allah kasih nikmat saya bisa membaca kitab, bisa menyampaikan ilmu, masuk ke telinga orang yang orang itu dulu telinganya terbuka untuk ayah saya. Ketika selesai, saya turun misalnya dari mimbar, saya turun dari kursi, saya turun dari podium. Ada orang yang juga tentu secara usia sama dengan Pak Kiai atau lebih tua, menyapa saya, Gus, putranya Kiai Sukron ya. Dia bicara, dulu bapaknya datang ke sini, mengajar di sini, berceramah di sini. Orang itu kemudian mengatakan, luar biasa Pak Kiai. Bukan saja dirinya yang bisa mengajar, tetapi anaknya dididik untuk bisa mengajar seperti bapaknya. Orang-orang itu pasti mendoakan ayah saya. Orang-orang itu pasti kagum dengan ayah saya. Dan itu anak-anakku, selalu saya katakan di dalam hati, ya Allah, ini tawassul saya, ini wasilah saya untuk menggapai ridhomu. Saya yakin anak-anakku, semua orang tua pasti berharap memiliki anak yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Maka esok anak-anakku, saat kakimu keluar dari pesantren ini, kamu katakan, ya Allah, saya keluar dari tempat di mana saya mencari ridho orang tua untuk melangkah dan menuju tempat di mana di sana juga ada ridho orang tua saya. Kelak kalau kalian masuk ke perguruan tinggi, memulai belajar pada level yang lebih tinggi, anak-anakku, jangan pernah lupa dengan niatan itu. Ya Allah, lan asyuk hadat tarik,
Sebagaimana dulu saya mendengar man salaka tariqan itu di Darur Rahman. Sekarang salaktu tariqan yang baru itu juga untuk ridho orang tua saya. Anak-anakku, niat itu dahsyat sekali. Kalau niatnya benar, niatnya bagus, motivasinya indah, maka Allah pasti anak-anakku tidak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan yang kita tanam. Itu yang kedua yang ingin saya sampaikan malam hari ini, anak-anakku. Yang ketiga, anak-anakku, besok hari Jumat atau hari Sabtu dini hari, anak-anakku akan mendapatkan ijazah dari Darur Rahman. Ijazah itu tidak selalu terkait dengan ilmu, anak-anakku. Ijazah itu cuma penanda anak-anakku pernah belajar di sini, tetapi bukan berarti anak-anakku selesai dengan ilmu. Ilmu itu tidak ditandai dengan ijazah, anak-anakku. Saya sering bilang sama anak-anakku juga, ilmu itu tidak dibatasi oleh lembaran buku. Ilmu itu tidak dibatasi oleh apa-apa. Karena ilmu itu tidak akan pernah habis. Ilmu itu tidak berbatas. Ilmu itu seperti lautan yang tak bertepi. Oleh karena itu, anak-anakku, jangan pernah berhenti mencari ilmu. Kalaupun anak-anakku berhenti dari sekolah, kalaupun anak-anakku ada yang tidak bisa meneruskan sekolah lagi karena keterbatasan apapun setelah dari Darur Rahman, itu bukan alasan anak-anakku untuk tidak bertambah ilmu dan tidak menjadi orang yang berilmu. Perjalanan hidup saya mengajarkan anak-anakku, saya bertemu dengan orang yang boleh jadi tidak punya ijazah yang bisa dia banggakan, tidak punya sekolah yang terkenal yang bisa dia pamerkan, tetapi dia bisa memiliki ilmu yang memberikan manfaat dan menyinari kehidupan orang banyak. Oleh karena itu, anak-anakku, belajar itu tidak mengenal usia. Belajar itu tidak mengenal status. Belajar itu tidak dibatasi oleh apapun. Belajar itu tidak di sana dan tidak di sini, tidak di Indonesia dan tidak di luar negeri. Ilmu itu ada di dalam hati. Idza sadaqal azmu wa dhahas sabil. Seberapa besar keinginan hatimu untuk menggapai ilmu, maka ilmu itu akan datang. Sekalipun anak-anakku tidak sekolah di tempat yang hebat, anak-anakku sekolah di tempat yang luar biasa, tapi hatinya miskin dari keinginan dan ketulusan akan ilmu, maka itu juga tidak menjadi apa-apa. Maka anak-anakku, 3 nasihat ini yang harus diingat. 3 nasihat itu yang harus anak-anakku bawa sebagai bekal melangkah keluar dari Darur Rahman, anak-anakku, dengan niatan yang baik. Anak-anakku, 6 tahun di Darur Rahman itu mengajarkan banyak hal. Itu adalah pelajaran kehidupan. Kalau hanya sebatas ilmu, ilmu itu boleh jadi bisa didapatkan hari ini tanpa guru dan tanpa pesantren. Tapi di sini anak-anakku diajarkan mental dan keberanian. Bagaimana untuk hidup. Oleh karena itu, bekal ini anak-anakku jangan pernah tinggalkan. Kesabaran di pesantren, menghargai sesama, merasa membutuhkan dan bergantung, itu jangan pernah anak-anakku lupakan. Tidak ada di dunia ini, anak-anakku, orang yang bisa hidup dengan dirinya sendiri.
Semua orang itu pasti membutuhkan orang lain. Itulah sebabnya anak-anakku belajar di pesantren. Kadang dipindah dari Jagakarsa ke Wiliang, kadang dipindah kamarnya, kadang dipindah temannya dalam kelas. Itu untuk anak-anakku belajar ragam tentang kehidupan. Maka ilmu-ilmu kepesantrenan ini, kesederhanaan, kemandirian dan keberanian, itu juga menjadi modal di samping 3 nasihat utama itu anak-anakku. Jangan lupa juga anak-anakku, jangan pernah bermental kalah. Kamu boleh kagum dengan saya hari ini. Kamu boleh memandang saya orang hebat karena saya gurumu. Tapi itu kan bukan berarti anak-anakku tidak bisa menjadi lebih hebat, bahkan 100 atau 1000 kali lipat dari saya. Saya hari ini duduk di atas anak-anakku. Itu cuma karena 2. Karena ilmu dan karena kesungguhan. Maaf, karena usia, ilmu dan kesungguhan. Kalau seandainya anak-anakku memiliki hal yang sama, lahir di masa saya atau bahkan sebelum saya, anak-anakku punya kesungguhan yang sama, anak-anakku punya keinginan untuk meraih ilmu yang sama, maka tidak mustahil kan anak-anakku yang duduk di sini dan saya yang duduk di bawah. Tapi karena saya lahir duluan, saya lebih tua daripada anak-anakku, maka boleh jadi hari ini di mata anak-anakku saya sepertinya mengagumkan. Tapi itu bukan berarti anak-anakku tidak bisa melebihi dan mengalahkan saya. Di dunia ini anak-anakku tidak ada yang kekal abadi. Kalau saya boleh mengatakan, misalnya anak-anakku memandang saya orang yang sukses, itu karena anak-anakku belum sukses. Anak-anakku menganggap saya orang yang baik dan benar, itu karena anak-anakku belum bertemu dengan guru hebat lainnya. Itu karena anak-anakku belum meninggalkan Darur-Rahman untuk membuka cakrawala. Kalau bukan karena koreksi terhadap guru, tentu tidak ada mazhab Syafi'i setelah ada mazhabnya Imam Malik. Adanya mazhab Imam Syafi'i itu artinya murid menjaga, melestarikan dan menumbuh kembangkan ajaran gurunya. Anak-anakku, saya berharap anak-anakku tidak pernah mengatakan saya tidak bisa jadi A, saya tidak bisa jadi B, saya tidak bisa jadi C, karena di sana sudah ada orang-orang yang hebat dalam bidang A, dalam bidang B, dan dalam bidang C. Anak-anakku kan sering saya ceritakan, ibunya Imam Ahmad itu sederhana sekali. Dia cinta sama ulama. Saking cintanya sama ulama, anaknya yang masih bayi Ahmad bin Hambal itu dari kecil digendong anak-anakku, dibawa ke majelis-majelis ilmu yang ada di Baghdad, dan dia selalu mengagumi para ulama dengan berkata, ya Allah, mudah-mudahan kalaupun anak saya tidak bisa sehebat dia, minimal ada athar ulama dalam diri anak saya. Tanpa sang ibu pernah tahu bahwa kelak takdir Allah akan menjadikan anak yang dia bawa ke hadapan para ulama di pusat peradaban ilmu dan Islam pada masa itu, Irak, mengalahkan semua orang alim yang ada di sana. Ibunya Imam Syafi'i, anak-anakku, ketika melahirkan bayi kecil Muhammad bin Idris itu, saya yakin tidak pernah terbayang dalam diri ibunya kalau bayi yang dia lahirkan itu akan menjadi imam besar sepanjang masa. Kita tidak pernah ada yang tahu kan, yang pakai peci miring di hadapan saya bisa jadi kelak menjadi seorang kiai besar. Yang pakai jilbab hari ini ujiannya pun nilainya makbul, mungkin banyak tip ek di kertasnya, tapi kan kita nggak pernah tahu. Siapa tahu nanti anak-anak itu Allah berikan rahmat yang berbeda dengan hari ini.
Siapa tahu kan di antara sekian yang pakai jilbab hari ini akan menjadi tokoh di banyak bidang. Ada yang menjadi ibu teladan, melahirkan anak-anak yang luar biasa. Ada yang menjadi ibu pendidik yang memiliki anak-anak didikan yang luar biasa. Ada menjadi wanita yang utama dalam banyak bidang keilmuan. Itu tidak ada yang pernah yang tahu. Yang tahu kan hanya Allah. Tugas kita adalah berusaha dan berdoa. Maka anak-anakku, jangan pernah bermental kalah. Jangan pernah merasa bahwa anak-anakku tidak bisa lebih hebat dari semua orang yang anak-anakku lihat hari ini. Dengan semangat itu anak-anakku, mudah-mudahan kelak anak-anakku bisa meraih cita-cita. Mudah-mudahan kelak anak-anakku bisa membanggakan kedua orang tua, bisa membanggakan Rasulullah kelak yaumal ardi alaihi, menjadi umat Nabi yang sejati. Anak-anakku, terima kasih untuk 6 tahun di Darul Rahman. Anak-anakku, terima kasih ikut menjaga saya. Ada banyak orang yang salah. Ada banyak orang yang mengatakan bahwa gurulah yang menjaga murid. Ada orang yang mungkin mengatakan kiai yang menjaga santri. Tapi saya orang yang berpandangan berbeda. Santrilah yang menjaga saya. Muridlah yang menjaga kiai. Kalau bukan karena kalian mau duduk mengaji di hadapan saya khawatir tidak menjadi orang yang baik. Boleh jadi saya baik hari ini karena saya punya santri dan duduk di hadapan santri. Saya tidak pernah tahu kalau manusia kotor seperti saya tidak duduk di depan santri, akankah saya masih menjadi orang yang baik? Akankah saya masih sujud kepada Allah? Akankah saya masih berzikir kepada Allah? Terima kasih anak-anakku. Lantunan burdah yang anak-anakku baca itu, zikir yang sering terdengar ke rumah Pak Kiai di saat saya ada di kamar beliau, itu sering mengingatkan saya, kalau santrimu saja bisa seperti itu, masa gurunya tidak bisa seperti itu? Kalau saya melihat kadang-kadang di Kamis sore jumlah santri yang di depan itu terlihat berkurang, saya sadar bahwa mereka sedang berpuasa. Seringkali anak-anakku, perilaku kalian itulah yang mengingatkan saya, yang menasehati saya, yang menuntun saya tetap dalam kebaikan. Maka saya perlu berterima kasih 6 tahun di Darul Rahman dengan segala dukanya. Anak-anakku, saya juga atas nama pondok ini minta maaf anak-anakku. Kalau ada listrik yang kurang terang, ada tempe yang tidak matang, ada beras yang tidak layak untuk anak-anakku makan, ada jam pelajaran kosong yang terlewatkan, ada amanah yang tidak ditunaikan. Saya mohon maaf anak-anakku. Saya mohon maaf sekali. Ada banyak kekurangan. Ada banyak harapan dari orang tua kalian yang belum bisa saya dan kami wujudkan semua. Saya berharap anak-anakku memaafkan saya. Saya berharap anak-anakku ridho dengan pesantren ini. Anak-anakku gak perlu minta maaf sama saya, karena buat saya murid itu tidak salah. Perilaku apapun yang anak-anakku berikan, anak-anakku lakukan di sini, itu karena memang sudah seharusnya saya yang meluruskan.
Bukankah dulu orang tua kalian menyerahkan kepada saya agar anak-anakku dididik? Kalau hari ini ada perilaku yang masih jauh dari tataran pendidikan yang wajar, itu salah saya. Itu salah kami. Itu amanah yang belum bisa ditunaikan dengan baik. Mudah-mudahan anak-anakku, kita bisa bertemu kembali dalam suasana yang lebih baik. Anak-anakku bisa menjadi orang-orang sesuai dengan apa yang anak-anakku harapkan. Tapi jangan lupa anak-anakku, orang yang paling bahagia itu orang yang bisa menjadi hamba Allah. Anak-anakku jangan pernah membanggakan apapun kecuali bangga menjadi hamba Allah. Kalau anak-anakku bisa menjadi hamba Allah, maka Allah akan membukakan itu semua. Anak-anakku coba lihat dalam Al-Quran, bukan hanya Nabi Muhammad yang bertemu dengan Allah, ada nabi lain juga yang ingin bertemu dengan Allah. Tapi hanya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu anak-anakku berbeda dengan Nabi Musa. Keduanya punya keinginan yang sama, dan semua orang pasti ingin bertemu dengan Allah. Nabi Musa kan disebut dengan namanya. Ketika Nabi Musa ingin bertemu dengan Allah, itu kan anak-anakku baca di dalam Al-Quran, dia disebut dengan namanya Musa. Sementara Nabi Muhammad itu dibaca dengan hambanya. Subhanalladzi asra bi abdihi. Abdun menjadi hamba Allah. Kunci bahagia itu anak-anakku. Anak-anakku cukup berusaha, bekerja, menjalankan apa yang menjadi kewajiban anak-anakku. Tapi hasil akhir itu adalah Allah yang berikan. Orang yang paling bahagia itu anak-anakku adalah orang yang berani mengatur dirinya untuk tidak mengatur Allah. Orang yang paling bahagia itu anak-anakku orang yang bisa berdamai dengan takdirnya. Orang yang paling bahagia anak-anakku orang yang selalu melihat bahwa apa yang menjadi takdir dan bagian dalam hidupnya itu adalah karunia terindah dari Allah. Orang yang mampu melihat esensi ketuhanan pada setiap apa yang menjadi takdir dan nasibnya. Anak-anakku, selamat melangkah keluar dari pesantren Darul Rahman. Anak-anakku, selamat jalan. Doa saya dan doa kami semua tidak akan pernah lupa untuk membersamai anak-anakku di sepanjang jalan. Kepada para wali santri dan wali murid, sekali lagi terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mohon maaf atas segala khilaf, atas segala dosa. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan jam'ana hadza jam'an marhuma, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Mudah-mudahan Allah senantiasa yajma'una ala khairin fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan sebagaimana tadi kita membaca zikir Ratib Al-Attas bersama Habib Lutfi yang isinya penuh dengan kebaikan. Mudah-mudahan zikir dan ratib itu, semua kebaikan yang kita tanam di pesantren ini, menjadi tawassul dan wasilah kita untuk mendapatkan khairat dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.